Baik, Pak Baik, dosen. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-tayyibah wa fi hadal yaum al-mubarak yakni yaumul jumu'ah. Wa jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan ala khudurikum wa insyaallah taala fi hadal yaum nurid an nabhas yata'allaq bi manhajul bahas khasatan yakni fi kuliah tarbiyah al-islamiyah. Baik, katur nuhun kangge sadayana anu sumping dina rohangan ieu dina link Zoom. Hari ini kita akan diskusi bersama terkait dengan mata kuliah yang diberikan kepada saya, yang diamanahkan kepada saya, yaitu metodologi penelitian. Nah, terkait dengan mata kuliah ini, ya nanti salah satu challenge-nya adalah mestinya mahasiswa itu bisa atau sudah mampu untuk ya membuat proposal penelitian, ya baik itu Assalamualaikum Pak menggunakan Dosen. pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif Waalaikumsalam ataupun warahmatullahi wabarakatuh. metode ataupun juga Islamic research approach ya. Baik. Nah, nanti kita akan banyak diskusi ya terkait dengan ada dua hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah mungkin saya mau menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya sistematika dari penulisan ya, mulai dari proposal skripsi. Ya, nanti sebenarnya kalau mungkin nanti ada kebijakan untuk misalnya membuat jurnal gitu ya, itu sebenarnya tidak jauh berbeda juga. Artinya harus ada semacam to propose ya, jadi pengajuan dari mulai judulnya, kemudian juga ruang lingkupnya, ya variabelnya, kalau umpamanya kuantitatif ya, kemudian lokasi dan yang paling penting adalah topik utama dari penelitian ya dalam bentuk skripsi yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangka pendeknya juga adalah karena ini adalah sudah pertemuan yang ke-14 merujuk kepada jadwal yang ada di kampus gitu ya, maka berarti masih ada ya satu dua pertemuan lagi gitu ya. Kalau 16 berarti ya dua pertemuan lagi, tapi seperti saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa mestinya kita bukan hanya selesai, tapi kita bisa menghasilkan sebuah masterpiece ya, sebuah mahakarya terlalu tinggi tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga cita-cita kan ya, harapan gitu ya. Jadi nanti semuanya akan istilahnya itu memberikan kontribusi dalam bentuk kemarin lanjutan dari materi-materi yang sudah dipresentasikan gitu ya dalam bentuk PowerPoint, kemudian nanti di-convert ya menjadi Microsoft Word ya Assalamualaikum. dengan Izin Pak template dan Dokter. juga sistematika ya, silakan Waalaikumsalam ya dengan warahmatullahi wabarakatuh. sistematika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, betul. Dengan sistematika yang dulu pernah saya sampaikan, ya, jadi simple. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh juga. Ya, baik. Kita mulai dari sesi yang pertama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Jadi mata kuliah yang diamanahkan kepada saya adalah metodologi penelitian, yaitu ilmu tentang tata cara metode yang melakukan penelitian. Ya, baik itu penelitian yang sifatnya ilmiah
penelitian yang sifatnya alamiah atau non ilmiah, dan juga penelitian yang berbasis kepada ilahiyah atau wahyu. Nah, untuk melakukan penelitian tentu saja harus siap secara teknis itu mengajukan atau membuat sebuah proposal, ya. Nanti di tahun depan berarti insya Allah ya, masing-masing atau semua mahasiswa itu wajib untuk mengajukan proposal. Ya, ada beberapa versi juga diawali dengan verifikasi judul. Artinya judulnya itu akan diajukan kepada dosen pembimbing akademik ataupun juga kaprodi, ya, kepala program studi di pendidikan agama Islam. Ya, tetapi kita boleh belajar nih, pertama terkait dengan sistematika dari proposal penelitian tersebut, atau kita sebutnya langsung ya, jadi proposal skripsi. Nah, logikanya atau analoginya, logiknya gitu ya. Jadi sebuah penelitian itu kan dalam bahasa Inggris itu kan research ya. Jadi gitu ya, re dengan search. Search itu berarti mencari. Mencari apa? Ya secara sederhana mencari kebenaran. Re-nya apa? Berarti mengulang kembali atau kembali mencari sebuah kebenaran. Artinya mencari ya bagaimana sebuah permasalahan yang mungkin sudah pernah ditemukan kemudian dikembangkan lagi, dibuat inovasi, atau mungkin karena perubahan zaman kemudian bisa jadi mengalami istilahnya itu perubahan dari sisi kebenarannya. Dan itu apalagi dalam ilmu sosial dan specifically dalam Islamic education ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan agama Islam kan ya antara dulu dengan sekarang itu sudah sangat berbeda gitu ya, sudah sangat banyak sekali perubahan lah ya. Mungkin kalau apalagi kalau kita merujuk kepada peradaban Islam di masa lalu gitu ya, sudah sangat banyak sekali perubahannya. Sehingga kalau kita bicara sekarang ini tentang peradaban atau tentang pendidikan agama Islam, berarti bicara secara spesifik adalah mata pelajaran. Ya, kalau di SD, SMP, SMA, SMK itu adalah mata pelajaran PAI. Ya, sekarang juga beberapa itu digabungkan juga dengan budi pekerti, gitu ya, PAI dan budi pekerti. Ada juga seperti itu. Ya, kalau di MI, MTS, Aliyah biasanya terbagi menjadi 4 mata kuliah, yaitu akidah akhlak, kemudian Quran hadis, kemudian fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Dulu bahasa Arab masuk ke PAI, tapi sekarang kemudian bahasa Arab itu tidak lagi tercakup dalam pendidikan agama Islam karena merupakan masuk ke dalam rumpun ilmu bahasa. Nah, berarti ya kalau kita ingin mengajukan proposal skripsi, ya tentu saja diawali dengan yang lebih tepat itu adalah tema, ya. Tema apa yang akan kita angkat. Jadi saya mau meneliti apa, Anda mau meneliti apa, gitu ya. Nah, jadi bukan hanya judul, walaupun nanti biasanya terlihatnya, oke, temanya terkait dengan misalnya pendidikan karakter, ya. Kemudian saya ingin misalnya nih ya, kalau saya sukanya agak sedikit filosofis gitu ya. Jadi temanya adalah pendidikan karakter. Kemudian karena saya ingin lebih filosofis mendalami tentang pendidikan karakter dalam Islam gitu ya. Maka kemudian misalnya saya mengambil beberapa tokoh, misalnya yang paling umum itu adalah Ibnul Jamaah atau mungkin Ibnu Maskawai gitu ya, atau mungkin juga yang kontemporer itu adalah Nasih Ulwan gitu ya, atau mungkin juga pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia ya, misalnya ada Ki Hajar Dewantara gitu ya, mungkin juga ada Mahmud Yunus, kemudian juga banyak lagi lah tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Indonesia baik yang klasik ataupun kontemporer. Nah, berarti ya temanya ya tema yang dipilih itu adalah beberapa pertimbangannya. Nah, ini penting nih. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kalau kita ingin membuat sebuah skripsi, kalau kita ingin menyusun skripsi ya, maka temanya sebaiknya itu ya disesuaikan dengan apa? Mulai dari interest kita. Kita sukanya itu dengan tema-tema seperti apa sih gitu ya. Tadi kan saya bilang kalau saya sukanya yang sedikit normatif filosofis gitu ya. Oh, tapi ada juga yang suka angka nih, numbers nih gitu. Ya udahlah, mungkin kaitannya dengan karakter atau mungkin kaitannya dengan motivasi, kaitannya dengan gaya belajar, tapi jelas pakai angka, jadi pakai statistik.
Nah, yang nanti akan diajarkan juga ya, mudah-mudahan sudah paham semua nih apa statistiknya nih. Kalau bingung ya gampang lah ya, tinggal lihat di YouTube juga ada, kemudian juga di berbagai sosial media juga sangat banyak sekali penjelasan. Apalagi kalau S1 kan, kalau di statistik ataupun kuantitatif cukup ya pengaruh misalnya ataupun hubungan ya X dan atau terhadap Y atau dengan Y. Pengaruh hubungan X dengan Y, pengaruh ya tadi kalau pada hubungan ya hubungan variabel X dengan variabel Y. Kalau pengaruh berarti pengaruh ya variabel X terhadap variabel Y. Itu sudah lulus tuh gitu ya. Nah, jadi temanya dulu berarti tema yang kita sukai ya yang kita sukai. Yang kedua bisa juga tema yang sifatnya itu dia apa ya mungkin dekat dengan kita ya. Jadi datanya itu tidak sulit. Misalnya, saya pengen keren nih, saya mau penelitian misalnya di Maldives, kejauhan gitu ya. Oh, saya mau penelitian di Papua, oh kejauhan gitu ya. Saya mau penelitian di Jonggol, jauh juga Jonggol gitu ya. Adalah penelitian di Sukahati aja lah gitu ya, di Cibinong lah yang deket gitu ya, atau yang deket rumah lah gitu ya. Jadi kedekatan nanti dari sisi lokasi ya, kemudian dari sisi misalnya itu apa pendanaannya ya lokasi. Tadi kalau pendekatan berarti kedekatan itu lokasi, kemudian juga mungkin ada orang yang memang bisa menjadi channel di sana. Itu juga penting secara mungkin non teknis gitu ya. Jadi saya mau penelitian di sekolah tertentu misalnya, oh saya pengen penelitian ini PID Regina Pacis misalnya gitu ya, orang nggak ada yang kenal di sana ya, mungkin akan agak sulit sehingga nanti pilihan yang kedua untuk memilih tema ya lokasi misalnya itu adalah ya cari yang dekat dengan kita ya yang kita sukai, yang dekat dengan kita, atau mungkin yang masih muda adalah pilihan yang ketiga yaitu yang memang challenging gitu ya. Saya pengen sesuatu yang pokoknya menantang lah gitu yang memang mungkin sulit gitu, menurut orang sulit gitu ya, tapi kalau menurut saya sih biasa aja gitu ya, bahkan justru menantang. Nah, boleh juga tuh ya, jadi mencari tema topik ya ataupun juga tempat penelitian yang memang membuat kita itu bikin berpikir gitu ya, atau mungkin perlu apa ya perjuangan lah gitu ya, itu juga diperbolehkan, tapi intinya kalau untuk memilih tema ya dalam skripsi itu ya sebaiknya yang kita sukai, kemudian yang datanya dekat dengan kita, datanya mudah diakses, kemudian lokasinya juga ya dekat gitu ya, kemudian juga ada orang ordal lah gitu ya. Walaupun saya bukan ordal ya, artinya orang yang memang kita bisa komunikasi. Kalau tidak kenal sama sekali kan ya sulit juga gitu ya, yang kenal lah gitu, yang kenal yang mungkin ada kenalan gitu yang kita bisa ngambil data di sana. Kalau itu sekolahan atau pesantren dan juga lembaga pendidikan lainnya. Ya, demikian juga tadi dari sisi dana juga penting dan juga kemampuan gitu ya. Kemampuan di sini maksudnya saya mau nulis tentang misalnya pendidikan agama Islam menurut Imam Sibawai misalnya gitu ya. Padahal dia sendiri mungkin mohon maaf mungkin tidak memahami atau belum bisa bahasa Arab gitu ya, belum bisa bahasa Arab sehingga ambil referensinya itu dari yang terjemahan. Ya sebenarnya sih, ya sebenarnya boleh gitu, ya. Tapi tidak elegan atau mungkin kurang elegan ya ketika kita menulis sebuah skripsi, menyusun skripsi, kemudian topiknya atau temanya terkait dengan pemikiran tokoh gitu ya, padahal tokohnya itu dia menggunakan bahasa Arab dan menulis kitab juga bahasa, termasuk nanti bahasa Inggris juga gitu ya, bahasa Inggris kemudian kita ngambil dari terjemahannya. Saya lihat banyak sekali ya jurnal terutama, walaupun biasanya terlihat dari jurnalnya, kalau jurnal 5, jurnal yang Sinta 5 level paling 6 ya paling bawah, kemudian 5, kemudian 4, itu mungkin memang sebagian kualitas dari tulisan jurnalnya ya seperti itu. Ya jangankan untuk kontennya, menuliskan abstraknya saja itu sering sekali banyak salah. Nah, gitu ya. Jadi itu hanya menuliskan abstrak. Jadi abstrak itu bukan pendahuluan gitu ya. Saya lihat di beberapa apa jurnal itu artikel itu ini abstrak apa pendahuluan, yang benar itu pendahuluan atau mungkin malah ringkasan gitu ya. Ada juga kadang ngopi langsung dari bab kesimpulan itu tidak tepat gitu ya. Sehingga kemudian pastikan bahwa tema yang akan kita buat, yang akan diteliti itu adalah datanya kita bisa akses dengan mudah
mudah gitu ya, bisa diakses lah ya. Kemudian yang kedua juga mungkin ada orang yang kita bisa kerjasama gitu ya, termasuk juga nanti dari sisi pendanaan. Nah ini penting. Kemudian tadi yang berikutnya adalah kemampuan ya. Misalnya, wah ini misalnya ada siapa nih ya, Pak Ahmad Rikordi nih, bisa baca kitab gundul nih gitu ya, kitab kuning. Wah ya udah, berarti penelitiannya sama dengan di tugasnya tadi itu, yaitu penelitian dengan menggunakan library research, kemudian konten analisis dari kitab misalnya siapa tuh Tarbiyah Al-Islamiyah misalnya gitu, atau Tarbiyatul Aulad fil Islam gitu ya, atau mungkin Usus Minat Tarbiyah Al-Islamiyah, atau mungkin juga lebih simpel Usul At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Nah, jadi itu bisa apa ya? Memang sesuatu yang kita mampu, kita bisa gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang dari S1-nya mungkin dari umum, wah statistiknya udah ngelotok nih di luar kepala nih semuanya nih ya. Jadi statistiknya tuh di luar kepala semuanya tuh, udah di Excel sama di SPSS gitu, sama di komputer, di laptop mungkin gitu ya, di kepalanya mah kosong gitu ya. Nah, jadi udahlah ngambil pakai alat saja. Nah, itu berarti ya sudah pakai kuantitatif saja gitu ya, kuantitatif tapi nanti diperdalam dari sisi analisisnya dan juga memahami secara detail A to Z-nya gitu ya. Nah, itu berarti pilihannya adalah sesuatu yang memang intinya itu kita kuasai. Ya, atau mungkin wah saya pengen mix metode, saya pengen kombinasi gabungan, misalnya ada bukunya siapa nih, John Creswell ya. Nah, ini bukunya nih John W. Creswell, ini tentang riset desain gitu ya. Nah, di sini ada namanya mix method. Nah, itu juga biasa. Tapi kalau S1 sih tidak terlalu rekomendasi ya. Artinya adalah yang kuanti atau kuali aja lah, nggak usah ribet-ribet gitu. Yang penting memahami untuk bagaimana kemarin ingat ya, mengidentifikasi masalah, memilih dan menggunakan metode penelitian yang tepat, kemudian menganalisis dengan benar, kemudian menyimpulkan sampai memberikan rekomendasi. Ya, sesimpel itu gitu ya untuk sebuah penelitian. Nah, itu pertama. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah proposal skripsi, pastikan ya temanya itu adalah tema ya ataupun topik gitu ya, judul lah mewakili, itu adalah ruang lingkupnya sesuai dengan program studi kita, yaitu program studi pendidikan agama Islam. Nah, penting nih gitu ya. Jangan sampai nanti biasanya kalau yang ditolak itu judulnya itu kadang tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan apa, dengan prodi. Misalnya ini jadinya kayak ke dakwah, ini kayaknya jadi kayak ke usuluddin, ini jadinya kayak ke IAT, ilmu Al-Quran tafsir, ini kayaknya mungkin ke ilmu manajemen gitu ya. Walaupun kalau manajemen pendidikan Islam masih bisa gitu ya, tafsir, kalau tafsir tarbiyah, tafsir tarbawi ya, tafsir pendidikan itu juga masih bisa, ataupun juga hadis tarbawi, hadis tentang pendidikan agama Islam itu juga masih boleh gitu ya. Jadi ruang lingkupnya nanti saya ada bukunya, atau boleh lihat juga, itu gratis di PDF itu, tentang ruang lingkup dari metode penelitian dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam. Nah, kayaknya tadi saya sudah download juga deh ya, di Google Drive saya ada juga gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi pastikan temanya dengan tadi topiknya plus judulnya. Yang kelihatan tuh biasanya di judulnya. Pastikan sesuai dengan program studi pendidikan agama Islam. Oke, nah kemudian setelah kita punya judul, punya topik, punya tema gitu ya, berikutnya adalah masuk ke yang pertama, yaitu background ya, atau latar belakang masalah atau latar belakang penelitian ya. Intinya adalah latar belakang ya, yaitu mengungkapkan ya argumentasi ya, disertai dengan data, fakta, fenomena yang kemudian menjadikan permasalahan yang akan kita teliti itu memang menarik, memang layak, memang perlu kan penelitian. Nah, ini ya, ini yang sering terjadi. Jadi sering sekali nanti kalau dalam membuat ataupun menyusun, menulis latar belakang itu kadang-kadang langsung sudah kayak masalahnya itu seperti udah selesai saja gitu ya. Padahal mestinya ya dalam atau di latar belakang
masalah ini atau di latar belakang penelitian ini mestinya memberikan ya argumentasi kenapa penelitian ini menarik atau harus atau perlu untuk dilakukan. Nah, ya, ini biasanya juga menjadi pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh penguji dalam seminar, proposal, skripsi ataupun tesis. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa Anda melakukan atau kenapa Anda ingin melakukan penelitian untuk skripsi Anda dengan judul ini? Nah, maka harus dijawab dengan logis, sistematis, empiris, dan ilahiyah tentu saja gitu ya. Jadi apa sistematisnya atau logisnya bagaimana? Jadi memang ada data, ada fakta, ada realita, ada masalah. Nah, masih ingat dulu masalah itu kalau secara teori itu kan gap antara das Sein dengan das Sollen. Ya, kemudian kalau lebih simpelnya kemarin saya pernah mengatakan masalah itu ya sesuatu yang belum kita ketahui, tetapi untuk mengetahuinya itu memerlukan adanya tahapan atau metode. Ya, nah itu adalah permasalahan. Nah, tadi gap antara Dasein dengan Dasolen itu sebenarnya kalau dengan artificial intelligence kita akan menemukan bagaimana riset gap. Ya, riset gap, gap itu artinya ya pemisah, jurang pemisah gitu ya. Artinya itu harusnya itu seperti ini, harusnya itu A gitu ya. Kok bisa jadi prakteknya itu malah jadi B? Yang simple teoritisnya seperti itu ya. Tapi nanti kalau dalam prakteknya biasanya berkembang banyak gitu. Misalnya tadi kan identifikasi itu atau di latar belakang itu kan sebenarnya menentukan tentang apa? Tentang masalah yang akan diteliti. Oh ternyata masalah ini penting. Oh ternyata memang ada masalah gitu ya. Jangan di latar belakang itu nggak ada masalah yang teridentifikasi. Nah, gitu ya. Nah, masalah sendiri kalau secara berdasarkan sifatnya itu dia ada yang academic problem, ada yang social problem. Ya, academic problem itu berarti terkait dengan apa? Permasalahan akademik yang memang untuk menyelesaikan masalah tersebut harus menggunakan metode penelitian. Ya, sementara social problem, permasalahan sosial yang menyelesaikannya tidak mesti, ya tidak mesti harus dengan apa? Istilahnya itu metode penelitian ya pakai mungkin kekuatan gitu ya pakai kekuasaan atau mungkin wa amruhum syura bainahum dengan musyawarah dengan mufakat itu juga akan selesai gitu ya. Oh tadi dengan adu otot berarti dong ya. Enggak lah ya. Tidak menganjurkan sama sekali tapi ya permasalahan sosial gitu jadi bisa diselesaikan tapi ini permasalahan yang akademik yang memang harus diselesaikan dengan melalui tahapan-tahapan ya dalam lingkup metode penelitian. Oke, nah berarti ya cara menuliskan dari latar belakang penelitian atau latar belakang masalah ini ya bisa bisa induktif, bisa deduktif, bisa induktif deduktif ya. Tapi kalaupun campuran induktif deduktif ya jangan acluk-aclukan lah muncak Sunda mah gitu ya. Jangan ketika bicara awal itu bicara tentang pendidikan di dalam Islam tiba-tiba lalu langsung loncat lagi ke misalnya bukan ke kurikulum masih agak mending gitu ya tapi langsung ke misalnya itu lembaga tertentu misalnya gitu ya tanpa adanya kita nyebutnya itu dengan paragraf sela gitu ya jadi paragraf yang mengantarkan ya antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang jadi harus ada kepaduan dalam paragraf ya belum lagi nanti kalau dalam penulisannya itu ya mesti menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Misalnya kalau saya itu selalu menyampaikan ke mahasiswa gitu ya, jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat gitu ya. Jadi kalau kata-kata di awal kalimat itu yang mengikuti pedoman dari bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu SPOK subjek, predikat, objek, keterangan ya. Kecuali mungkin kalau dia itu dalam setelah titik itu mungkin dia masih dalam apa dalam satu paragraf yang memiliki satu topik ataupun ide utama itu masih bisa. Ini teknis tapi penting ya. Misalnya banyak sekali yang masih salah menuliskan dijual
dijual itu ya harusnya disambung, jangan dipisah gitu ya. Kemudian disisi, itu berarti dipisah gitu ya. Ya. Kemudian dimanfaatkan, itu juga disambung juga ya. Kemudian dipelajari, itu disambung juga. Jadi di yang menunjukkan tempat dengan waktu itu mesti dipisah gitu ya. Nah, selain tempat dan waktu, kalau di-nya itu disambungkan dengan kata kerja, berarti dia itu disambung. Disambung sendiri adalah tulisan yang mestinya memang disambung ya, karena kita harus lebih banyak, harus sering-sering sambung menyambung ya. Oke, baik. Pertama menyambung ukhuwah dari Islamiyah. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi setelah latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, di sana itu ya kalau skripsi itu ya standarnya minimal itu kalau saya sih ya jangan 3 halaman lah ya, 4 atau 5 halaman lah ya gitu. Jadi kenapa? Karena menyampaikan, mengungkapkan ya argumentasi kita bahwa objek dari penelitian kita itu memang penting, memang perlu, memang harus dilakukan gitu ya. Misalnya kalau Anda melakukan penelitian peneliti atau pendidikan agama Islam misalnya nih ya menurut Muhammad Nasih Ulwan misalnya, itu udah banyak banget gitu ya, udah banyak banget gitu kayaknya apa ya kayak duplikasi ya, duplikasi itu mengulang kembali ilmu yang memang sudah jelas, sudah baku. Jadi ya apa ya, kamu bazir lah ya ngabis-ngabisin waktu, ya ngabis-ngabisin umur juga gitu ya. Mendingan kan sudah ada udah jelas, mendingan cari yang lainnya. Walaupun mungkin nanti lagi-lagi kalau kita dengan bisa secara manual gitu ya, ataupun secara menggunakan artificial intelligence, kalau secara manual ya mudah. Jadi kita kumpulkan semua penelitian ya, hasil penelitian yang sudah dipublikasi ataupun belum dipublikasi, kemudian nanti kita mencari gap tadi ya, riset gap-nya atau gap penelitian yang memang belum diteliti oleh orang lain. Nah, ini menarik ini ya. Misalnya kalau kaitannya dengan apa dengan pendidikan agama Islam misalnya gitu ya. Oh, belum banyak nih misalnya itu penelitian tentang misalnya pendidikan agama Islam berbasis local wisdom misalnya. Belum banyak ini ya. Belum banyak nih misalnya sekarang berkembang sekolah alam gitu ya. Padahal kita tahu bahwa sekolah alam ide gagasannya ya bukan dari apa ya Indonesia gitu ya, itu mencontoh dari ya apa contoh ataupun juga model sekolah yang ada di luar. Padahal kita tuh banyak nih memerlukan ya inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran yang mungkin berbasis kepada kearifan lokal. Nah, ini penting gitu ya. Jadi lagi-lagi latar belakang penelitian, latar belakang masalah itu harus betul-betul bisa menyampaikan ya kepada pembaca, kepada nanti dosen pembimbing akademik atau penguji, dosen penguji bahwa penelitian ini memang harus dilakukan. Ya bukan hanya layak, tapi penelitian ini harus dilakukan karena ini darurat, karena ini harus segera dicari solusinya. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi di proposal yang pertama itu latar belakang masalah. Kalau proposal itu ya dia mestinya tidak menggunakan bab gitu ya. Bab satu pendahuluan itu sebenarnya nanti kalau sudah jadi istilahnya itu skripsi atau tesis gitu ya. Nah, jadi pertama ya apa kenapa Anda melakukan penelitian ini? Berarti latar belakang saya melakukan penelitian ini karena melihat fenomena di masyarakat ya misalnya anak-anak sekarang itu yang memang tidak bisa dipisahkan dari gadget misalnya atau banyaknya orang yang kecanduan game online misalnya. Ada juga yang anak-anak SMA alia itu yang sudah mulai mencoba-coba untuk judi online misalnya. Itu sebuah fenomena dan ini harus dicari kayak gimana, kenapa. Itu ya why-nya itu harus dicari. Nah, kemudian yang A adalah latar belakang masalah, latar belakang penelitian, yang B-nya itu biasanya terkaitannya dengan apa? Identifikasi permasalahan ya. Ada juga kalau nggak identifikasi permasalahan langsung kepada perumusan masalah dan batasan, perumusan dan batasan masalah ya. Intinya adalah ya setelah kita tahu backgroundnya, latarnya, berarti saya akan fokus kepada permasalahan ini. Gitu ya. Jadi masuk ke dalam perumusan masalah. Kalau ada misalnya identifikasi, sebenarnya identifikasi itu ya hasil dari analisis terhadap fenomena, terhadap data, terhadap pembahasan yang ada di latar itu yang kemudian menghasilkan oh ternyata banyak sekali masalah nih
ya teridentifikasi misalnya 5 sampai 10 masalah gitu. Wah, banyak sekali ini nggak mungkin selesai gitu ya. Sehingga kemudian muncullah di bagian yang berikutnya yaitu perumusan masalah. Dan juga nanti ada pembatasannya. Perumusan masalah berarti walaupun permasalahannya tadi ada 10, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan mungkin juga dana, biaya gitu ya, dan kemampuan sehingga kami atau penulis atau peneliti akan fokus kepada ya dua saja dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Misalnya ingin tahu tentang bagaimana kira-kira nih pengaruh dari kebiasaan bermain game online nih terhadap akhlak siswa nih ya. Jadi ya udah itu satu saja. Oh, pakai kuantitatif berarti gitu ya. Terus juga pembatasannya karena tadi rumusannya bagaimana pengaruh kebiasaan bermain game online terhadap akhlak siswa di MTS Alif Bata misalnya gitu ya. Nah, batasannya di mana lagi? Yang kedua batasannya saya di MTS ini aja deh, di MTS tadi Abatasa aja gitu ya. Mungkin di Aliyah Al-Khwarizmi misalnya gitu ya. Nah, pokoknya ada batasan termasuk juga waktunya, kemudian nanti populasinya, kemudian sampelnya. Kalau pakai kualitatif berarti nanti ada batasan yang kira-kira menjadikan penelitian itu ya bisa atau dapat dilakukan. Ya, jadi perumusan dan batasan masalah. Ini penting biasanya selalu menggunakan kata-kata tanya, bagaimana, mengapa gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya boleh saja tanpa menggunakan kata tanya pun sebenarnya bisa saja, tapi di sana mengandung unsur pertanyaan yang sifatnya itu adalah academic question yang selesainya atau harus diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian ilmiah atau non ilmiah atau alamiah dan juga ilahiyah. Nah, setelah itu sebenarnya kalau proposal sih ya ditambah tujuan. Kalau tujuan itu ya tinggal menjawab dari dua rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang tadi disebutkan sebelumnya ya. Rumusan masalah. Kemudian kalau manfaat penelitian berarti ya manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis itu tinggal istilahnya itu nyontek aja lah ya. Bukan nyontek ya, artinya lihat dari punya senior sebelumnya juga sama persis ya. Jadi manfaat teoritis adalah manfaat yang mungkin berkontribusi untuk ilmu pengetahuan khususnya pendidikan agama Islam, spesifiknya lagi dalam penelitian tentang bagaimana pembentukan karakter atau akhlak siswa. Ya, secara praktis ya untuk biar selesai satu gitu ya. Kemudian juga untuk apa istilahnya itu kan yang praktis-praktis ya untuk misalnya lembaga pendidikannya, untuk gurunya, untuk siswanya juga, untuk orang tua itu yang praktis-praktis. Nah, setelah itu ya biasanya kalau proposal itu bisa langsung ke ya kerangka teoritis ya atau kajian pustaka ya dan juga nanti metode penelitian. Ya, kalau kerangka teoritis berarti terkait dengan penjelasan dari ya variabel-variabel. Kalau dia kuantitatif, ya kalau kualitatif berarti penjelasan dari masing-masing terminologi atau istilah yang akan diteliti, kemudian teori-teori yang terkait dengan variabel atau terminologi tersebut atau topik tersebut, kemudian kaitannya dengan ya masalah-masalah yang akan kita selesaikan. Ya, nah itu adalah di kerangka teoritis. Panjang nih sebenarnya nih kalau kerangka teoritis nih nanti boleh ditanyakan ya. Kemudian yang penting juga adalah literatur review atau penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini penting ya. Penting kenapa? Nanti kalau yang kuantitatif biasanya ada dua hipotesis ya. Pertama adalah hipotesis statistik, yaitu apakah H0 gitu ya. H0-nya itu adalah apa? Tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sementara H1-nya itu adalah ada pengaruh ya variabel X terhadap variabel Y itu adalah disebut dengan hipotesis statistik. Sementara hipotesis penelitian ya kira-kira hipotesis itu kan jawaban sementara ya untuk nanti dicari pembuktiannya. Kalau kuantitatif berarti adanya pengaruh variabel X terhadap Y.
Nah, itu penelitian atau hipotesis penelitian. Nah, tadi ada literatur review atau kajian pustaka terdahulu ini penting nih ya. Jadi, bagaimana seorang peneliti itu, mahasiswa ketika akan menyusun skripsi, mestinya sebelum dia melakukan penelitian itu, dia sudah melakukan literatur review atau mencari, mengumpulkan, membaca, menganalisis dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dari sisi ya objek penelitian, subjek penelitian, kemudian metode penelitian yang digunakan, lokasi penelitian sampai kepada lokus ya atau fokus dalam penelitian yang akan dilakukan sehingga nanti ya hasilnya adalah positioning dari penelitian yang akan dilakukan. Maksudnya apa? Jadi saya mau meneliti tentang misalnya pengaruh dari tadi misalnya kebiasaan bermain game online terhadap akhlak siswa misalnya. Oh ini udah banyak nih, udah banyak banget penelitiannya nih. Oh saya beda gitu. Kenapa? Saya lakukan di MTS Alif Bata. Nah, gitu ya. Jadi dia berbeda tuh gitu ya. Ya mungkin bedanya itulah salah satunya gitu ya. Jadi menguatkan juga. Tapi nanti kalau yang lainnya adalah penelitian ini nanti berdasarkan analisis manual ya ataupun juga menggunakan artificial intelligence kita akan menemukan ini nih yang belum pernah diteliti oleh orang lain ya ataupun lebih tepatnya ini nih yang belum banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kemudian literatur review ini berarti kita mengkaji tentang penelitian terdahulu yang sekarang itu sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian ya dan yang lainnya yang itu kemudian kita bisa akses dan akan memberikan manfaat kepada kita dalam penelitian yang akan kita lakukan. Nah, biasanya ya itu nanti dicatat di literatur review itu mulai dari nama peneliti ya, kemudian tahunnya, kemudian organisasi atau lembaga atau pendidikan atau perguruan tinggi yang ada ataupun juga lembaga tertentu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah metode penelitian yang dilakukan atau fokus penelitian yang dilakukan sampai kepada hasil dari penelitiannya, kemudian perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ya, for example, misalnya Abdurrahman 2024 telah melakukan penelitian mengenai pengembangan kurikulum PAI berbasis fikih anti korupsi. Penelitiannya menggunakan library research dengan analisis kuantitatif ya dengan analisis konten analisis ya mengambil beberapa literatur beberapa sumber ya kesimpulannya adalah ya strategi ataupun cara metode atau model dalam yang mengembangkan kurikulum ya pendidikan agama Islam berbasis fikih anti korupsi adalah memasukkan ya hukum-hukum atau pengertian pemahaman terkait dengan tindakan korupsi dan juga memberikan pemecahan ataupun juga apa ya semacam keputusan hukum kemudian juga solusi terbebas dari perbuatan atau tindakan korupsi terbebas ya ada tidak jangan sampai melakukan tindakan korupsi pada mata pelajaran di PAI. Nah ya, kita Brahmanya kedua misalnya di sini ada Ali Imron, Pak Ali Imron ya tahun 2025 melakukan penelitian mengenai pemikiran dari pendidikan agama Islam yang menurut dua tokoh lokal. Metodenya menggunakan interview, pendekatannya dengan pendekatan kualitatif ya dengan istilahnya itu apa metodenya adalah analisis misalnya wacana misalnya gitu ya karena orangnya masih hidup. Hasil kesimpulannya adalah bahwa ya penelitian atau pendidikan agama Islam yang ada sekarang ini cenderung tidak memiliki arah yang konsisten sehingga diperlukan adanya ya landasan yang jelas, landasan yang qot'i, landasan yang kokoh dalam pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Penelitiannya berbeda karena tokoh yang diteliti itu adalah masih hidup, sementara yang akan saya teliti tokohnya sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu di penelitian minimal berapa? Ya kalau saya sih pengen 10 gitu ya, atau bisa turun ke 8, atau bisa 7, minimal banget itu 5 gitu ya. Tapi ya kalau 5 biasanya ini. Kenapa? Karena tadi biar oh penelitian saya ini gitu ya sehingga oh ini ada nih agak-agak mirip nih. Yaudah saya
baca saya lihat agak mirip-mirip lah gitu ya. Nah itu untuk sebenarnya agar berbeda ya, agar terbebas dari plagiarisme. Oke ya. Nah kemudian yang paling penting juga adalah ya materi kita nih di proposal itu harus ada metode penelitian. Ingat, we studied about different between method and methodology. Jadi kita nulisnya itu adalah metode penelitian yang dilakukan. Nah ini penting. Saya belajar dulu juga waktu lulus S1 juga kayaknya ini apaan gitu metode penelitian ya. Waktu lulus S2 juga ini metodenya bagaimana, analisisnya bagaimana. Sampai S3 juga masih bingung juga gitu ya. Jadi kalau yang ini metode penelitian kayak gimana sih prakteknya ya itu wajar gitu ya. Nah tinggal kita belajar. Yang nggak bagus itu yang kurang ajar mungkin gitu karena nggak mau belajar gitu ya. Jadi metode penelitian. Nah, metode penelitian ini sebenarnya ya kalau saya menyarankan itu berdasarkan. Artinya begini, saya melakukan penelitian. Kemudian ya pendekatannya datanya itu adalah kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Nah, kemudian jenis misalnya saya menggunakan yang gampang saja lah ya. Ya, gampang dulu juga gampang ya, kualitatif kuantitatif juga sama ya. Kualitatif ya, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme strukturalism ya. Kemudian jenis penelitiannya saya menggunakan fenomenologi ya. Nah, fenomenologinya saya ngambil dari fenomenologinya Husserl ya, Husserl namanya gitu ya. Nah, sehingga kemudian penelitian ini berdasarkan lokasinya termasuk field research, artinya penelitian yang dilakukan di lapangan ya. Kemudian berdasarkan datanya, tadi datanya adalah data kualitatif dalam bentuk meaning ya, dalam bentuk makna, dalam bentuk wacana, dalam bentuk ide, gagasan, fenomena, fakta, realita lah seterusnya gitu ya. Menganalisisnya saya menggunakan pendekatan misalnya analisis menggunakan Miles and Haberman 2009 gitu atau mungkin juga menggunakan pendekatan mungkin virtual fenomenologi misalnya gitu ya atau mungkin menggunakan juga metode-metode yang lainnya. Kemudian berdasarkan lagi analisisnya, wacananya, kemudian juga tempatnya, lokasinya, itu minimal minimal tiga. Yang pertama adalah pendekatan, yang kedua adalah jenis metode, yang ketiga itu adalah analisis atau metode analis atau teori ya. Teori analisis itu menggunakan apa? Nah, kalau di kualitatif biasanya dia menggunakan ada yang istilahnya itu grand teori, ada middle teori, ada aplikasi teori. Kalau umpamanya kuantitatif, oke, saya melakukan penelitian atau penelitian yang penulis lakukan ya adalah pendekatan kuantitatif di mana jenis penelitian kuantitatifnya adalah regresi. Regresinya sendiri karena menggunakan ya hanya dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y, maka ini adalah namanya itu adalah simple linear regression atau regresi linear sederhana ya. Nah, berarti ini termasuk ke dalam metode kuantitatif survei ya dengan jenis regresi linear sederhana. Cara menganalisisnya ya mengetahui tentang korelasi hubungan beda ya. Korelasi hubungan tapi spesifiknya itu adalah regresi atau pengaruh. Cara menganalisisnya saya menggunakan misalnya Microsoft Excel atau mungkin juga SPSS atau mungkin aplikasi yang lainnya atau secara manual. Ada saya sedang bimbingan juga saya suruh nulis secara manual untuk regresinya. Mudah, gampang banget ya. Itu nggak lebih dari 5 menit selesai itu ya. Baik. Nah, kemudian di metode penelitian berarti nanti bisa sebutkan mulai dari pendekatan penelitian, kemudian jenis penelitian, kemudian lokasi penelitian, kemudian waktu penelitian, kemudian nanti kalau kuantitatif berarti ada populasinya, ada teknik pengumpulan atau teknik samplingnya, kemudian juga bagaimana cara menganalisisnya, termasuk kalau kuantitatif itu adalah hipotesisnya. Tadi berarti hipotesis kuantitatif H0 ya atau HA dengan H1. Gitu ya. Jadi itu untuk yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif berarti ya sama mulai dari lokasinya. Oh tadi ada jenis datanya, kemudian sumber datanya, primer sekundernya, gitu ya. Kemudian juga cara mengumpulkan datanya. Kalau kualitatif itu bisa menggunakan direct observation, kemudian interview, kemudian juga dokumen study gitu ya, atau mungkin juga menjadikan
subjek ataupun peneliti sebagai instrumen dalam penelitian. Tadi kan kalau di konten itu harus ada instrumennya gitu. Jadi nggak bisa untuk mendapatkan data itu tanpa adanya instrumen dalam bentuk kuesioner atau angket. Nah, dari situ kemudian selesai metode penelitian ya langsung ke sistematika penulisan. Sistematika penulisan nggak usah dipikirkan gitu ya. Jadi bab satu adalah pendahuluan. Dari pendahuluan ini, bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah atau latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan dan pembatasan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian signifikansi penelitian, kemudian kerangka teoritis, kemudian metode penelitian, kemudian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. Itu biasanya kalau kualitatif ya, walaupun trennya sekarang nanti metode itu adalah di bab yang ketiga ya, tapi kemarin kalau yang di Sirajul Fala ini kalau yang S1 masih walaupun dia kalau kualitatif itu metodenya itu ada di bab satu. Kalau mamanya yang kuantitatif bab tiganya baru metode penelitian. So nggak ada masalah sih mau letakkan di mana. Yang penting mahasiswa itu mampu untuk berpikir secara logis, sistematis dan empiris serta ilahiyah tentu saja. Nah itu untuk membuat sebuah proposal. Jadi proposal itu sebenarnya ya kalau ada yang bilang bab satu, 2, 3 ya mirip-mirip itu sebenarnya untuk memudahkan bagi mahasiswa ketika nanti akan melanjutkan penelitian skripsinya. Jadi sudah ada bab satu, sudah ada bab dua, sudah ada bab tiga. Tapi sebenarnya yang betul proposal itu ya pokoknya proposal itu kan pengajuan skripsi, berarti ada latar belakangnya, kemudian ada rumusan masalahnya, ada tujuan penelitiannya, ada manfaat penelitiannya, kemudian ada kerangka teoritis yang mendukung teori-teori yang mendukung dari topik ataupun juga fokus penelitian, kemudian ada metode penelitian yang dilakukan, ya, kemudian ada penelitian terdahulu yang relevan sampai sistematika rancangan desain sistematika dari penulisan yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi tersebut. Nah, dari situ ya kemudian kita bisa nanti membuat PowerPoint-nya, kemudian menyiapkan diri. Berarti apa nih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dosen penguji nih ketika akan atau ketika mulai melakukan seminar proposal skripsi ataupun tesis. Nah, itu semuanya ada juga di akun YouTube saya. Silakan boleh dilihat terkait dengan persiapan untuk ujian proposal atau seminar proposal, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh dosen penguji atau reviewer ketika seminar proposal ataupun ketika ujian munakosah baik skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, sampai sini we can discuss about our topic today ya, bagaimana menyusun dari skripsi ya agar dari sekarang itu kita paham oh ternyata menulis skripsi itu cuma latihan ya, cuma latihan bagi mahasiswa agar mampu untuk berpikir secara logis, sistematis, empiris dan Islamis tentu saja, gitu ya. Nah, oke, jam 2 on time. We can discuss. Kita bisa diskusi if you have a question, maybe ya kalau mungkin ada pertanyaan atau you have a new idea about the writing your thesis, please kita bisa diskusi bersama. Oke, mangga Kasadayana pilih gaduh pertanyaan ya perkawis anu tiasa orang badamikeun. Mangga Abah Suhendi nih ada yang mau bertanya. Pak Ustaz Limron hari ini siapa yang presentasi?